Tanpa sirena, tanpa pidato darurat, tanpa headline merah menyala di televisi, ada satu pola aneh yang pelan-pelan mulai kelihatan kalau lo mau sedikit menepi dari hiruk-pikuk berita harian. Pola yang kelihatannya rapi, sopan, dan legal, tapi justru itu yang bikin merinding. Karena perubahan besar jarang datang dengan suara keras. Perubahan paling berbahaya biasanya datang dengan suara yang sangat tenang. Dan di tengah ketenangan itu, ada satu aset yang tiba-tiba sering dibicarakan dengan nada aneh, emas. Aset kuno yang katanya sudah ketinggalan zaman, tapi justru sekarang seperti sedang diurus dengan sangat serius oleh bank, lembaga keuangan, dan sistem yang selama ini mengaku paling modern. Dan pertanyaannya bukan lagi kenapa harga emas naik atau turun, tapi kenapa sekarang, di momen yang terasa rapuh ini, banyak pihak seperti ingin sekali kamu melepas emasmu, seolah-olah emas adalah beban, bukan pelindung. Dan dari sinilah cerita ini dimulai. Gue nggak mau langsung teriak konspirasi murahan, karena dunia keuangan itu jarang bekerja dengan teori liar. Dia bekerja dengan insentif, kepentingan, dan arah kebijakan yang kelihatan rapi di permukaan, tapi punya dampak panjang di bawahnya. Dan kalau kita tarik garis sedikit ke belakang, kita akan lihat bagaimana sistem keuangan global sejak krisis besar terakhir hidup dengan satu kebiasaan yang sama, mencetak uang, menambah utang, memperlebar defisit, dan berharap pertumbuhan bisa menutup semua lubang. Masalahnya, harapan itu mulai kehabisan napas, dan ketika mesin utang sudah terlalu panas, sistem butuh riset. Bukan riset kecil, tapi riset besar yang menyentuh cara kita menyimpan nilai, cara kita menabung, dan cara kita percaya pada uang itu sendiri. Istilah Great Reset bukan istilah baru, tapi juga bukan sekadar slogan kosong. Ini adalah rangkaian kebijakan, arah regulasi, dan perubahan struktur yang pelan-pelan disiapkan untuk dunia pasca krisis utang global, pasca pandemi, pasca konflik geopolitik, dan pasca inflasi yang bikin daya beli masyarakat terkikis tanpa perlu perang terbuka. Dan di dalam skema besar ini, emas selalu jadi anomali, karena emas adalah satu dari sedikit aset yang tidak bisa dicetak, tidak bisa direkayasa dengan bunga, dan tidak bisa dimanipulasi sepenuhnya oleh kebijakan moneter. Kalau lu perhatiin dengan jujur, narasi tentang emas belakangan ini jadi aneh. Satu sisi, emas disebut terlalu mahal, terlalu spekulatif, terlalu beresiko. Tapi di sisi lain, bank sentral di banyak negara justru diam-diam menambah cadangan emas mereka. Dan ini bukan cerita baru, tapi intensitasnya yang bikin tanda tanya. Karena ketika institusi yang paling paham resiko justru menimbun emas, sementara masyarakat diarahkan untuk melepasnya, di situ ada ketimpangan informasi yang tidak bisa dianggap kebetulan. Gue mau kita jujur sebentar. Bank bukan lembaga amal. Sistem keuangan bukan dirancang untuk melindungi individu kecil. Dia dirancang untuk menjaga stabilitas sistem, dan seringkali stabilitas sistem berarti mengorbankan kepentingan personal, bukan dengan cara kasar, tapi dengan cara halus, lewat narasi, edukasi semu, dan iming-iming likuiditas. Karena sistem lebih suka kamu pegang angka di layar daripada logam fisik di tanganmu. Emas itu menyebalkan bagi sistem, karena emas tidak butuh perantara. Emas tidak butuh server, emas tidak butuh izin. Dan di era di mana semua diarahkan ke digital, ke jejak transaksi, ke kontrol aliran uang, emas fisik adalah simbol kebebasan yang terlalu primitif untuk dunia yang ingin serba terukur. Dan justru karena itu, emas sering diposisikan sebagai aset yang tidak produktif, seolah nilai hanya sah kalau bisa diputar oleh sistem. Sekarang kita masuk ke momen yang lebih sensitif. Tahun 2026 sering disebut-sebut sebagai titik konsolidasi kebijakan global. Bukan kiamat, bukan kehancuran total, tapi titik di mana banyak aturan baru mulai ditegakkan lebih ketat. Mulai dari regulasi perbankan, pengawasan aset, sampai pembatasan transaksi tertentu dengan dalih stabilitas dan keamanan. Dan di momen seperti ini, sistem butuh masyarakat berada di posisi yang mudah diatur, mudah dipantau, dan mudah diarahkan. Dan emas fisik jelas tidak masuk kriteria itu. Makanya, kalau lo dengar kalimat-kalimat seperti lebih baik jual emas sekarang sebelum harganya jatuh, atau emas sudah tidak relevan di era digital, coba lo tarik napas dan lihat siapa yang paling diuntungkan dari kepanikan itu. Karena ketika masyarakat menjual emas, emas itu tidak menguap, dia berpindah tangan, dan seringkali berpindah ke institusi yang punya napas panjang dan akses kebijakan. Ini bukan soal menakut-nakuti, ini soal membaca pola, karena sejarah selalu berulang dengan kostum berbeda. Dulu emas dilepas masyarakat karena dijanjikan stabilitas mata uang kertas. Lalu ketika mata uang itu goyah, emas sudah berpindah ke brankas yang tidak bisa dijangkau publik. Dan sekarang ceritanya mirip, hanya narasinya lebih canggih, lebih rapi, dan lebih ilmiah. Gue nggak bilang semua orang harus menimbun emas dan menolak sistem, itu simplifikasi yang malas. Tapi gue ingin kita sadar bahwa ketika sistem secara kolektif mendorong satu perilaku yang sama, biasanya itu bukan demi kepentingan individu, tapi demi efisiensi pengelolaan risiko sistemik. Dan dalam skema besar Great Reset, risiko terbesar sistem adalah ketidakpercayaan publik, dan emas adalah simbol kepercayaan alternatif yang tidak bisa mereka kontrol sepenuhnya.
Kalau lo perhatiin, bank lebih senang kamu pegang produk derivatif emas, sertifikat emas, atau angka emas digital, karena itu masih bisa dikelola dalam sistem. Tapi emas fisik di luar sistem adalah cerita lain. Dan disinilah dorongan halus untuk menjual emas sekarang menjadi masuk akal dari sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang lo sebagai individu yang ingin menjaga daya beli jangka panjang. Kita hidup di era di mana inflasi tidak lagi diumumkan sebagai musuh, tapi dinormalisasi sebagai fenomena sementara, padahal dampaknya permanen. Dan emas, dengan segala keterbatasannya, masih menjadi salah satu alat lindung nilai yang paling jujur. Dia tidak menjanjikan pertumbuhan fantastis, tapi dia menjaga nilai ketika sistem sibuk menambal lubang dengan angka baru. Agenda besar selalu dibungkus dengan bahasa kemajuan, keberlanjutan, dan inklusivitas. Dan itu tidak sepenuhnya salah. Tapi di balik itu, ada konsekuensi yang jarang dibahas di level individu. Dan salah satunya adalah perubahan cara kita menyimpan kekayaan. Dari sesuatu yang kita pegang, ke sesuatu yang kita percayakan. Dan kepercayaan itu semakin terpusat. Gue nggak ngajak lo untuk paranoid, tapi gue juga nggak mau lo naif. Karena di dunia keuangan, yang rugi bukan yang paling bodoh, tapi yang paling percaya tanpa bertanya. Dan pertanyaan tentang emas di era Great Reset bukan soal harga besok atau lusa, tapi soal posisi lo dalam sistem yang sedang berubah. Kalau emas benar-benar tidak penting, tidak relevan, dan tidak berguna, sistem tidak akan repot-repot membicarakannya, tidak akan repot-repot mengatur ulang regulasinya, dan tidak akan repot-repot mendorong narasi agar masyarakat melepasnya. Justru karena emas masih relevan, dia perlu dijinakkan. Dan di titik ini, gue mau kita kembali ke diri kita masing-masing, ke kondisi finansial kita, ke tujuan kita menyimpan nilai. Karena tidak semua orang punya konteks yang sama. Tapi satu hal yang sama adalah kebutuhan untuk tidak gegabah mengikuti arus. Apalagi arus yang datang dari pihak yang kepentingannya tidak selalu sejalan dengan kepentingan kita. Great Reset bukan tombol saklar yang ditekan dalam satu malam. Dia adalah proses. Dan dalam proses itu, keputusan-keputusan kecil yang kita buat hari ini, termasuk keputusan soal aset, akan menentukan seberapa siap kita menghadapi dunia yang lebih terkontrol, lebih digital, dan lebih selektif dalam memberi ruang gerak. Gue nggak bilang emas adalah jawaban untuk semua masalah, tapi gue juga nggak mau lo menjual sesuatu yang nilainya bertahan ribuan tahun hanya karena narasi jangka pendek yang dibangun oleh sistem yang usianya bahkan belum 1 abad dalam bentuknya sekarang. Di akhir cerita ini, yang gue harapkan bukan kepanikan, tapi kesadaran, bukan rasa takut, tapi kewaspadaan. Karena sistem akan terus berubah, agenda akan terus berjalan, dan lo tidak harus melawan semuanya, tapi lo juga tidak harus menyerahkan semuanya tanpa berpikir. Kalau setelah dengerin ini lo merasa lebih tenang, lebih waspada, dan lebih kritis dalam mengambil keputusan finansial, berarti tujuan cerita ini tercapai. Karena di dunia yang penuh suara, kemampuan untuk berpikir jernih adalah aset yang paling langka. Jaga diri lo, jaga keputusan lo, dan jangan mudah tergesa-gesa melepas sesuatu hanya karena ada yang bilang, sekarang waktunya. Karena seringkali waktu terbaik untuk sistem bukan waktu terbaik untuk kita. Kalau lo ngerasa narasi ini relevan, bantu sebarkan ke orang-orang yang lo peduli. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngajak mikir bareng. Dan kalau lo mau terus denger pembahasan kritis seperti ini, lo tahu harus ngapain. Like, share, dan subscribe, biar kita bisa terus ngobrol, refleksi, dan belajar bareng di tengah dunia yang makin kompleks ini.